Bisakah kamu memilih yang lebih baik daripada yang lebih menyenangkan? Kuat hablum minannas hablum minallahi sak jalan iki. Untuk lebih asik mungkin saya buka pertanyaan bagi teman-teman, silahkan yang mau bertanya. Monggo. Yang gondrong-gondrong. Monggo teman-teman, jika ada yang bertanya. Ayo diskusi. Ayo diskusi. Ini sepertinya buruh digital semua, Gus. Nggak ada yang nanya. Monggo, ini ketua HMC mau nanya. Monggo Mas Munif. Ya. Mohon izin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Gus Abrang dikatakan kita adalah buruh digital dan kita belum merdeka, katakanlah seperti itu. Bagaimana caranya untuk kita merdeka? Pertama, buruh mesti ada perlu kemerdekaan. Kemerdekaan terkait buruh digital. Kita semua dianggap sebagai buruh, katakanlah seperti itu. Nah, tentu adanya keinginan untuk merdeka terkait keburuan ini terhadap digital. Itu satu. Kemudian semua dikontrol dengan peraturan yang namanya Google. Nah, kalau semisal Google ini sebagai stakeholder ataupun pemimpin regulasi peraturan digital, nah bagaimana kita bukan melawannya, hampir menyetarakan dengan Google ini, karena memang hanya Google yang menjadi power di era sekarang. Seperti itu. Jadi karena Google, mohon maaf, buatan Amerika, kita sebagai mahasiswa terutama orang Islam, bagaimana caranya untuk membersamai Google? Itu pertanyaan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saya respon Mbak Yo sama nunggu pertanyaan berikutnya. Pertama, tolong jangan punya asumsi dikotomis bahwa kita yang baik, mereka yang jahat, mereka penjajah, kita harus memerdekakan diri, jangan dikotomis seperti itu. Karena dunia digital juga membawa manfaat yang luar biasa. Kita jadi terbuka pada informasi, kesempatan informasinya luar biasa. Pendidikan model kayak gini nih, satu guru, banyak murid, itu dibangun pada era kelangkaan informasi. Seharusnya pada era digital, metode pendidikannya juga berubah, karena kita eranya bukan kelangkaan informasi lagi, justru tsunami informasi. Tsunami informasi. Jadi yang dibutuhkan di sini adalah kurasi, bukan lagi sumber informasi. Informasi yang banyak itu perlu kita kurasi, mana yang paling valid, mana yang tidak, dan seterusnya ya. Dengan cara berpikir Bayesian reasoning, tapi aduh, ini kejeron nanti, tapi itu ada cara berpikirnya sendiri, Bayesian reasoning. Nanti maksud saya jangan dikotomis seperti itu. Saya langsung jawab saja, misalnya Google. Kalau yang Anda maksud adalah search engine, alternatifnya banyak, Mas. Anda pernah dengar DuckDuckGo? DuckDuckGo itu adalah alternatif dari Google yang tidak nge-track preferensimu. Dia nggak peduli kamu siapa, pokoknya berdasarkan yang kamu search saja dari database dia. Dia nggak nge-track personalisasi kamu. Jadi hampir semua yang kita pakai populer sekarang itu ada alternatifnya yang tidak basis personality algoritmanya. Tapi mereka memang kalah populer karena manusia ki manja, pengennya disodori, dopaminnya itu ditriki, dibikin trik. Untuk bisa merdeka dari situ, karena yang ditrik adalah dirimu. Untuk merdeka dari itu, kamu harus merdeka dari dirimu. Ini salah satu strategi terhebat dari, aku nggak ngomong mereka iblis ya, tapi aku tahu ngobrol karo Mbah Iblis gue ya, mbiyen pas ngopi-ngopi neng pojokan Simpang 5 gue. Saya kan pernah bertanya, kamu bisa menggoda manusia semuka bumi ini pakai strategi apa sih? Biayanya berapa sih? Tertawa dia.
Ya gampang banget, nabimu sudah ngasih tahu loh, musuh terberatmu itu siapa? Musuh terberatmu dirimu sendiri. Jadi aku tinggal men-trigger dalam dirimu, tinggal menggugah sesuatu dalam dirimu yang akan melawan dirimu sendiri. Jadi untuk bisa lepas dari jajahan itu, gini, jajahan kan gini, terus kemudian kamu nggak pakai Facebook sama sekali, nggak pakai Google sama sekali, ya eman-eman, banyak informasi juga di situ. Tapi kamu sadar bahwa di situ ada trik dalam tanda petik. Ya di situ ada personalisasi itu tadi. Kamu harus bisa loncat dari itu. Kamu harus bisa lebih terbuka. Jangan hanya yang disodori, tapi yang nggak disodori juga kamu cari. Misalnya gitu. Terus untuk urusan kelegaan dopamin itu tadi, tolong tinggalkan. Sekarang ada gini. Ada kalau coba kamu riset ada yang namanya dopamin detox. Dopamin detox itu cukup populer beberapa tahun terakhir. Karena hampir semua ini sudah mulai sadar bahwa ditrik pakai dopamin nih manusia. Dia ditrik dari dalam dirinya sendiri. Gimana agar bebas dari penjara dopamin itu? Kamu detox dopamin sehingga kamu punya kontrol terhadap dirimu lagi. Jadi ini peperangan yang menyenangkan sebenarnya. Karena perangmu di sini bukan musuh orang. Perangmu di sini musuh kamu. Musuh kamu sendiri. Bisakah kamu memilih yang lebih baik daripada yang lebih menyenangkan? Kuat enggak? Mampu enggak? Itu bukan hal yang mudah itu. Kalau kita semua mampu, beres-beres itu enggak akan ada. Kalau kamu milih yang baik, ini bukan sifat ya, ini perilaku ekonomi yang sangat mudah dikontrol sebenarnya. Ekonomi itu ngikutin duit larinya kemana. Duit itu ngikutin orang larinya kemana. Kalau orang sudah memilih kebaikan mayoritas daripada kesenangan, itu Google dan segala macam masih milih kebaikan, wis toh, tak jamin. Wong mereka ngetut ke duit kok. Ekonomi itu sederhana, ngetut ke duit toh. Cuman karena kamu gampang di track, ya, karena kita masih kalah sama diri sendiri, pengennya seneng tok, pengennya cepet, pengennya gampang, pengennya instan, makanya disediakan yang itu. Karena itu yang paling menghasilkan duit paling banyak buat dia, sesederhana itu sebenarnya. Kalau ngomong jahat ya, wong golek duit ora jahat kok. Kadang-kadang mereka juga menyesal dengan hasil akibatnya juga. Tapi yang modali yo nek orang menghasil kredit yo bengok-bengok kan itu yo enggak gampang, itu sebuah mekanisme lagi. Saya enggak setuju kalau mau ngelawan, maksudnya 180 derajat arahnya sama kapitalisme. Kapitalisme itu buruk 100%, saya enggak setuju juga. Kapitalisme itu sebuah altruis, sebuah konsep altruis yang dipaksakan. Altruis itu membantu satu sama lain. Awalnya seperti itu. Ya kalau kamu nggak di dunia kapitalis, kalau kamu nggak punya kontribusi ke masyarakat, kamu nggak dapat duit apa-apa, betul nggak? Kalau kamu nggak produksi, kamu nggak membantu, kamu nggak jadi pekerja produktif, nggak dapat duit apa-apa. Jadi dipaksakan untuk altruis. Awalnya itu gitu. Tapi terus belum ada dalam sejarah peradaban manusia yang tingkat produktivitasnya setinggi kapitalisme juga belum ada. Tahun 2016 produksi makanan dunia itu 186% lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Nah, sisi dari sudut pandang produksi kapitalisme luar biasa. Problemnya adalah pelakunya nomor satu di pikirannya bukanlah kontribusinya, tapi uangnya, hasilnya. Sehingga kelebihan 186% itu masih menghasilkan kelaparan di belahan dunia yang lain. Padahal itu dikirim sak donya turah-turah produksi makanan yang dilakukan. Tapi nek diculke ngono tok ya tidak menghasilkan duit, betul enggak? Iki aku kedawan iki malah ngomong tekan kapitalisme iki. Karena untuk tahu perilaku ini kan gini toh. Kowe ngomong komputer, di balik komputer ada yang namanya algoritma, balik algoritma ada yang namanya hardware, di dalam hardware ada yang namanya chips dan seterusnya, mundur terus sampai nanti mau seampuh apapun nggak ada listrik yo rano gunane. Listrik saka ngendi? Saka minyak saka ngendi? Ekonomi global. Kita nggak bisa ngomong cuman atasnya nih. Kalau kita mau komprehensif sebagai generasi memahami zaman, kita kudu ngurut kabeh iki asalnya di mana. Mau tidak mau kita harus mengetahui fondasi global ini. Makanya saya tadi menyinggung sedikit soal kapitalisme. Jadi wise lah, bijaksana. Ayo kita ora gampang kegawa pada iki kalimat yang kontroversial pasti. Karena kata ideologi itu aku nggak terlalu setuju. Ideologi itu kata ganti dari tidak paham soalnya. Aku nggak paham betul terhadap dunia, juga aku ngomong ideologi itu pokoknya Islam, misalnya gitu. Aku nggak paham tenan soal Islam.
Wong Islam ke rahmatan lil alamin kok ideologi. Kalau Islam itu bukan ideologi, Islam itu konsep rahmatan lil alamin. Kalau dia jadi ideologi pembanding dengan ideologi yang lain, berarti kamu belum paham tentang Islam. Islam itu tidak bisa dibandingkan dengan ideologi komunis, opo segala macam, dia punya misalnya gitu ya. Tapi saya sendiri memang agak rodok gatel dengan kalimat ideologi sebenarnya. Tapi pertanyaan Anda oke. Dan mumpung ini mahasiswa, aku seneng pengen rigger jane. Ngelihat sesuatu tuh ayo komprehensif. Dan apa adanya. Maksudku apa adanya ini kepercayaanmu, kesenanganmu dibawa mundur dulu. Ngelihat sesuatu sebagai apa adanya, oh gini permainannya, oh gini. Baru kemudian kamu sebagai kamu bisa melakukan apa di lapangan itu. Karena kalau kita melihat lapangan dengan kepercayaan, kita selip-selip melihatnya. Kita tidak melihat apa adanya. Paham maksud saya? Jadi melihat apa adanya itu sangat-sangat penting sebagai modal, sebagai objektivitas. Menjawab ya tadi pertanyaan saya. Untuk kemerdekaan ini kowe ngelawan donya karo menuju akhirat bareng gitu. Kowe hidup dalam zaman yang menguntungkan seperti itu. Karena kowe mengalahkan dirimu sendiri tekan akhirat, tapi juga otomatis merdeka dari kontrol algoritma. Iki hablum minanas hablum minallahi sak jalan iki. Lumayan kowe hidup pada zaman itu. Tapi juga tadi yang satu lagi apa pertanyaanmu? Oh, Google, alternatifnya kan banyak. Saya pengen dorong sedikit nyun sewu sebelum pertanyaan berikutnya. Kenapa saya mendorong ini? Karena Anda harus tahu Anda hidup pada zaman, pada generasi yang sangat krusial. Keputusanmu hari ini mempengaruhi bisa puluhan bahkan ratusan tahun ke depan nasib Indonesia. Anda pernah dengar ini belum? Anda pernah dengar kata bonus demografi enggak? Bonus demografi. Pernah ngeriset impactnya apa enggak? Bonus demografi itu dalam umur negara itu hanya terjadi sekali. Kalau Anda lihat Jepang meledaknya kapan, Cina meledaknya kapan, Korea naiknya kapan, itu terjadi ketika bonus demografi. Bonus demografi adalah di mana populasi antara umur 15 sampai 65 lebih banyak daripada yang di bawah 15 dan di atas 65. Nah, itu Indonesia cuma punya waktu sekitar 15 tahun lagi. Itu kita cuma punya kesempatan sekali sepanjang peradaban sebuah negara. Apa yang terjadi? Kalau kamu berhasil memanfaatkan bonus demografi, negaranya meroket. Seperti yang diiklankan oleh salah satu presiden kita, meroket. Naik terus. Tapi kalau Anda gagal memanfaatkan bonus demografi, yang terjadi adalah Anda tidak naik, Anda mentok di situ dan akan mentok selamanya. Saya ngomong selamanya ini berdasarkan penelitian sejarah ya. Ini penelitian sejarah yang bonus demografinya dia tidak bisa naik. Salah satu contoh Thailand. Dia nggak bisa naik, GDP-nya naiknya lambat banget, nggak bisa loncat ke atas. Karena dia ngelewati masa bonus demografi tanpa menggunakan dengan efektif. Nah, Anda punya waktu 10-15 tahun ini untuk benar-benar menjadi produktif. Karena ini bernasib puluhan tahun ke depan ini. Gimana caranya biar nggak produktif? Gampang, digawe ribut neng sosmed. Dikasih kasus. Arep apa wae kasusnya agomo, kayak kasusnya iki, kayak kasusnya terserah. Sepenting kue ribut di sosmed sehingga tidak produktif. Anda ditahan gini aja 15 tahun, Indonesia selamanya akan dijajah. Anda hidup pada umur dan zaman di mana Anda menentukan puluhan tahun ke depan dari Indonesia. Sekarang di tangan Anda, mau meremehkan dan ribut-ribut, atau sekarang mulai fokus kita produktif apa nih, kita bisa melakukan apa nih. Gak usah gede-gede, yang penting melakukan efektif. Jangan lupa, kalau Anda mencari intan itu, tidak semua di dalam tanah itu intan. Intan itu kecil-kecil di pojokan-pojokan. Di tanah Indonesia, pemuda harus bisa menjadi intan, harus bisa melakukan produktivitas yang luar biasa, karena intan-intan ini akan berguna di masa depan. Di tangan Anda masa depan. Monggo, lanjutkan. Matur nuwun. Terima kasih.